Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kesayangan kita, Sobat AS Channel. Dimanapun Anda berada, ada kabar serta berita terbaru ya dari channel Indonesia soal pernyataan Ketua DPP Nasdem ya, Willy Aditya, yang menyindir gaya komunikasi politik yang dilakukan Ridwan Kamil ya. Kritikan yang dilakukan Willy Aditya kepada Ridwan Kamil yang menilai dan menyoroti bahwa gaya komunikasi politik yang dilakukan oleh Ridwan Kamil betul-betul tidak sejalan ya dengan apa yang seharusnya dilakukan oleh seseorang yang atau pasangan yang sedang berkontestasi. Ini lantas kemudian menjadi bahan dan pembahasan publik ya. Ya Willy, bahwasanya elektabilitas pasangan Ridho itu menurun di lembaga survei ya, dikarenakan partai yang mendukungnya di Pilgub DKI Jakarta jarang diajak komunikasi intens oleh pasangan Ridho ini, dan dibiarkan begitu saja. Ini kalimatnya seperti satir, tetapi memang fakta dan data menunjukkan ke publik bahwa sebetulnya kegelisahan Ridwan Kamil selama ini, dan beberapa kesempatan pernah menarasikan bahwasanya didukung oleh gerbong kosong, dan hal ini jadi terlihat ya oleh publik bagaimana ketidakkompakannya Partai Kim Plus mengusung dirinya. Baik, kita cari referensi dulu ya, sahabat AS Channel. Ini pemberitaan dari channel Indonesia, ini menarik ya sahabat-sahabat AS Channel. Saya akan coba bacakan ya. Nasdem kritik Ridwan Kamil, beli rumah tak otomatis dapat isi. Ya, Jakarta, CNN Indonesia. Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya menyarankan calon gubernur Jakarta yang diusung Koalisi Indonesia Maju atau Kim Plus, Ridwan Kamil, memperbaiki komunikasi dengan partai-partai pengusung di Pilgub Jakarta 2024. Pernyataan itu disampaikan Willy merespon kabar partai-partai pengusung RK Suswono di Jakarta tak solid memenangkan keduanya. Willy menilai dukungan partai terhadap calon tertentu di pemilu tak menjamin dukungan penuh. Menurut dia, itu hanya awal dan harus dibarengi dengan komunikasi intens. Sekarang misalnya Nasdem punya 10 anggota legislatif di DPRD, apakah si kandidat yang kita usung melibatkan ke-10 itu setiap turun di dapilnya? Segala macam itu bukan otomatis Pak, beli rumah dapat isi. Enggak begitu Pak. Enggak, ini kan barang yang hidup, kata Willy di kantor Akademi Bela Negara Nasdem Jumat ya, hari ini. Willy memastikan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh telah memberikan arahan yang jelas kepada kader untuk mendukung setiap calon kepala daerah yang diusung Nasdem. Namun menurut Willy, instruksi itu harus dibarengi dengan komunikasi yang baik oleh calon. Tapi intensitasnya seperti orang pacaran Pak. Kalau pacaran tidak ada wak kuncarnya, itu cuma status saja, katanya. Lebih lanjut, Ketua Komisi 13 DPR itu menilai split ticket voting sebagai fenomena yang tidak bisa dihindarkan. Menurut dia, split ticket voting sebagai konsekuensi dari demokrasi liberal. Kondisi itu juga terjadi dalam Pilpres lalu. Maka dengan fenomena itu, kata Willy, sosok figur atau kandidat calon menjadi kunci, terutama bagaimana kandidat atau calon menjemput bola di lapangan selama masa kampanye. Sejauh apa kandidat mampu menjemput bola untuk melibatkan struktur yang bergantung kepada caleg, katanya. Willy mengaku tak mau disalahkan jika partainya dianggap tak bergerak dalam kemenangan RK di Jakarta. Menurut dia, walau bagaimanapun kandidat harus menjadi jembatan komunikasi dengan mesin pemenangan di bawah. Begitu ya kira-kira sahabat yang saya kutip ya dari channel Indonesia soal kritik elit Nasdem atau kepada Ridwan Kamil ya. Ini menjadi menarik kita bahas ya dan kita ulas ya. Yap, Sobat AS Channel, dengan mendapat dukungan Kim Plus ya, dengan hampir semua partai politik mendukung Ridwan Kamil atau pasangan Ridho ya, bukan berarti lantas dirinya leluasa, melenggang dan berjalan meyakinkan. Saatnya bahwa kepercayaan diri Ridwan Kamil tentu
sekarang terjawab sudah. Narasinya yang sering diulang dan saya tidak mau bergerak, tidak mau maju dengan gerbang kosong. Ya ini ya sepertinya terjawab. Kode adanya perpecahan dan sinyalemen bahwasanya kebersamaan, jalinan komunikasi partai-partai yang mendukung Ridwan Kamil berbeda ya faktanya. Dan ini semakin berat ya buat pasangan Ridho. Kondisi ini betul-betul harus segera diantisipasi oleh pasangan Ridho ya. Berbeda halnya kalau kita bandingkan dengan pasangan urut nomor 3 ya, Pramono Rano, yang sampai saat ini sebetulnya elektabilitasnya menurut lembaga-lembaga survei yang ada, kecuali tracking, menempatkan posisi Pramono Rano di urutan yang pertama. Kalau di awal dulu masa pertama diumumkan 3 pasangan calon, Ridwan Kamil itu selalu di atas ya, selalu di puncak ya. Berbeda dengan hari ini ya, bahwasanya terseok-seok ya pasangan yang diusung oleh Kim Plus ini. Begitu ya ternyata politik dan dinamika politik menjelang pilkada serentak nanti. Ini lantas kemudian menjadi bahan pendidikan politik ya, apa yang dilakukan oleh Kim Plus dalam hal ini. Bagaimana provinsi Jakarta atau daerah khusus Jakarta berbeda dengan provinsi yang lain. Masyarakatnya cerdas, literasi dari masyarakat Jakarta akar rumput, menggunakan rasional untuk memilih dan menentukan siapa yang nantinya akan bisa menjabat dan memimpin mereka 5 tahun ke depan. Menarik ya sobat-sobat ASN, harus kita ikuti. Begitu ya sobat ASN, sekira-kiranya apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan menambah informasi ya. Apapun yang dilakukan oleh politik ya, atau ketiga pasangan calon Ridwan Kamil Suswono, Dharma Pongrekun Kunwardana atau Pramono Rano, tentu hari ini disibukkan ya dengan berbagai kegiatan banyak ya, agar bisa merebut hati ya konstituen serta akar rumput Jakarta. Yang kita tahu bahwa sebelumnya ini basic pendukung besar dari Anies Baswedan. Tapi ya karena perpecahan partai politik ya, akhirnya Anies pun tidak bisa mencalonkan diri untuk maju berkontestasi. Tetapi terlihat bahwa dalam debat yang kita saksikan bersama bahwa pasangan calon nomor urut ini 3 ini selalu mengadopsi visi misi serta program-program yang memang selama ini digerakkan dan dijalankan oleh Anies Baswedan. Lantas hal ini jadi sinyal bahwa anak Abah juga atau pendukung Anies akan bisa menerima dan mau mendukung pasangan Pramono Rano. Kalau seandainya hal itu terjadi, bisa dipastikan bahwa pilkada Jakarta akan menjadi satu putaran. Itu ya kira-kira. Baik sahabat-sahabat, itu ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat buat kita semua. Dan di akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.